Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Baba Diki di channel Amora Abadi. Hari ini kita agak sedikit rapi. Tidak sama sekali. Oke, hari ini saya mau men-share pengalaman bagaimana cara mengajari anak untuk bersepeda. Jadi ini saya lakukan beberapa bulan yang lalu terhadap anak saya yang pertama, yaitu Esan. Oke, jadi Esan itu mulai aktif bersepeda sejak umur 3 tahun. Jadi itu merupakan sepeda anak-anak pada umumnya, sepeda roda 4 dengan ukuran kemarin belinya agak besar karena ogah rugi, namun ternyata agak kesulitan ketika mau belajar dengan roda 2-nya karena kakinya nggak sampai. Jadi sedikit sharing aja untuk bagaimana sih cara mengajarkan anak-anak untuk bisa memakai sepeda dengan roda 2. Oke, yang pertama kemarin sih saya mengumpulkan beberapa video dari keluarga ataupun sahabat-sahabat si Esan yang seumuran ataupun yang ada di atasnya beberapa tahun. Jadi melalui video itulah saya mengajarkan dia memotivasi dari dalam bagaimana memakai atau mengendarai sepeda dengan roda 2. Jadi ada beberapa video yang akan ditampilkan di sini. Terus buat. Wede, bisa sudah, wede. Dari beberapa video itulah memotivasi dia kalau mereka aja bisa, harusnya dengan umur yang hampir sama dia juga bisa. Dikarenakan sepeda yang dia punya itu terlalu tinggi untuk ukuran anak berumur 5 tahun. Jadi kemarin sempat minjam kepada saudara sepupunya yang memiliki sepeda bekas namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan memang pantas digunakan untuk belajar untuk umur sekitaran 4-5 tahun. Jadi kemarin agak susah mengajarkannya karena sudah bisa dibayangkan untuk anak-anak ketika dia sudah nyaman dengan roda 4, kemudian dilepas roda 4-nya, pastinya agak susah untuk membiasakan hal tersebut. Namun mau tidak mau itu harus juga diajarkan kepada dia, cepat atau lambat pasti juga akan belajar. Dan sedikit sharing aja, untuk langkah pertama kemarin agak susah, yaitu adalah membagi konsen antara mengayuh dan injak pedalnya. Jadi kemarin itu 1 hari belajar kayak gitu dan agak kesusahan dan nggak sempat divideoin karena orangnya sempat ngambek nggak mau belajar sepeda, mau sepeda roda 4 aja katanya selamanya. Namun tercetuslah ide bahwa harus satu-satu, nggak bisa langsung sekalian. Jadi kemarin cetuskanlah ide bahwa untuk mengajarkan anak itu ada 2 step. Yang pertama, tumbuhkan kepercayaan dirinya dulu, buat dia merasa nyaman. Kemudian jangan pernah membandingkan dia dengan orang lain yang sudah bisa.
sehingga anak jadi tidak pede apabila dibandingkan terus, dan tingkat keberanian anak itu berbeda-beda. Jadi kemarin dipecah dua lah antara menyeimbangkan stang sepeda dengan menginjak pedal sepedanya dengan kakinya. Jadi yang pertama itu adalah menyeimbangkan stang sepedanya dengan cara mencoba di trek lurus. Jadi untuk pelajaran pertama, usahakan mengajarkan anak bersepeda itu di tempat yang luas, jalanannya rata, tidak banyak orang, dan tidak banyak kendaraan dan mobil lalu lalang. Jadi kemarin dapat tempat di halaman masjid dekat rumah neneknya. Jadi di situ lumayan kosong, kemudian tidak banyak jalur antara jalanan mobil kendaraan itu berbeda dengan yang halamannya. Jadi cukup leluasa untuk mengajarkan dia belajar bersepeda. Jadi untuk video yang pertama itu ada beberapa yang tidak sempat saya record karena konsentrasi untuk mengajarkan dia bagaimana untuk menyeimbangkan stangnya. Jadi yang pertama adalah menyeimbangkan stang dulu. Kalau yang di video ini, tunggu bentar ya. Untuk di video ini saya coba dorong. 1, 2, 3. Nah yang pertama ini kita dorong aja dulu, karena kalau sudah dorong dia cuma bisa gini. Nah, kalau sudah lurus paling enggak ininya dia nggak goyang. Ada situ loh, ada situ. Karena kalau sebelumnya itu kan menggunakan roda 4, keseimbangan ininya nggak teruji. Jadi apabila setelah dilepas dia bisa gini. Satu lagi, untuk yang sepeda kecil, keunggulannya kakinya dia bisa napak. Jadi kalaupun dia kehilangan keseimbangan ketika menggunakan stang sepedanya, dia bisa napak secara otomatis apabila dia goyang ataupun mau jatuh. Nah itu aja. Jadi kita usahakan dia nyetak dulu, baru setelahnya kita fokuskan untuk nginjak pedal sepedanya. Tadi video pertamanya kayak gitu, kemudian video keduanya masih tetap sama, didorong, tapi sudah mulai sedikit-sedikit dengan menginjak sepedanya. Agak sedikit goyang nih karena walaupun treknya lurus, namun karena dia konsentrasinya terbagi antara kaki dan tangan, jadi masih nggak bisa lurus benar-benar aja. Nah seperti video kedua. Kemudian di video yang ketiga masih tetap didorong, namun sedikit saja, karena biar mempermudah dia untuk mengawali menginjak sepedanya. Mutar, sudah mulai mau mutar, namun agak kesusahan juga. Kemudian video keempat masih didorong juga sedikit, dan ini mulai agak kesusahan karena salah track. Nah, yang kelima, iya, ini mulai nggak didorong, dorong dia. Namun adalah sedikit sudah bisa belok-belok dan sudah mulai bisa ngerem tangannya otomatis. Untuk ngerem juga sebaiknya diajarkan sejak waktu roda 4 ya, karena rem ini cukup signifikan untuk pengajarannya, karena apabila dia sudah jalan ke jalan raya ataupun jalan yang ada lalu lalang motor atau mobilnya, itu bisa untuk memperkecil resiko kecelakaan untuk anak-anaknya. Jadi kalau rem tangan ataupun kanan kiri ini nggak bisa berfungsi, kebanyakan anak kalau kakinya napak bisa di bawah, dia pasti menggunakan kakinya untuk stop. Hal itu bisa pertama merusak sandal ataupun sepatu yang dia pakai, yang kedua bisa kelipat atau keplecok. Nah itu agak susahnya. Jadi kita lanjut ke video yang ke-6. Kalau di bagian ini sudah sedikit
aja didorongnya. 1, 2, 3. Sudah mulai bisa. Katanya tetap minta dorong, tapi dia sudah bisa menggunakan stangnya kesana kemari. Oke, lanjut video 7. Ini sudah mulai sendiri, walaupun terbata-bata untuk memulainya. Ya. Ya, memang kayak gitulah prosesnya. Dorong, Ini dorong, hari kedua ya. Hari kedua setelah yang pertama. Setelah yang pertama itu belajar menyimbangkan dorong, nggak ada teknik injak pedal sepedanya. Jadi khusus di keseimbangan tangan, lurus, itu aja 1 hari ngajarinnya. Dan ini karena sudah hari pertama agak sedikit lancar dengan yang keseimbangan tangannya, jadi lanjut di hari yang kedua tinggal mengulangi keseimbangan di tangannya, stang sepedanya, kemudian lanjut ke kakinya. Oke, ini sudah mulai sedikit-sedikit. Video ke-8. 1 udah. Oke. 1. Ya, ini apa ya? Oh ya, ini tetap masih diminta dorong anaknya. Namun, nah, kayaknya ini sudah bisa belok ya. Oh, belum. Nah, ini sudah agak sedikit panjang dia bisanya ngayuhnya. Sampai kendaraan. Video lah. ke-9. Aduh. Ayo, udah siap. Oke, Kendaraan. video ke-9. Siap. Bismillah. Ya, ini sudah mulai lancar. Tidak didorong, lurus. Tapi kayaknya nggak belok deh. Nah, ini mungkin pencapaian yang terjauh dari si Esan. Startnya tanpa didorong dan dari ujung ke ujung lurus dan nggak ada belok-beloknya. Ya. Kemudian lanjut ke yang 10. Ya. Sudah mulai muncul kepercayaan dirinya. Sudah mulai lupa ketika bilang nggak mau pakai sepeda roda 2, mau selamanya roda 4. Sudah mulai lupa nih. Sebenarnya ritual ini dia sendiri sih yang buat, berdoa katanya. Nah nih, berdoa, ya adalah bagus lah pokoknya. Nah, kan mulai nih. Nah, walaupun masih stangnya kalau masih belum lurus ya kayak gitu pasti. Ngawalinnya juga pasti agak susah. Namun di sini iya, walaupun berkelok-kelok, namun dia tetap bisa. Nah, sudah mulai muter nih. Nah, mulai sudah. Nah, sudah bisa mulai ngerem juga. Oke, lanjut video 12. Ya. Sudah mulai berani mengawali belok, rem, sepeda, belok sendiri, muter-muter. Nah, di sini enaknya kalaunya di tempat yang kosong ataupun di tempat yang lapang, sehingga tidak ada gangguan dari yang lain-lain, sehingga dia cukup konsentrasi dan tidak terpecah konsentrasinya ke yang lain-lain. Ini hari kedua, saya ulangi lagi, hari kedua untuk yang ngajarinnya dengan menggunakan sepeda ukuran paling kecil untuk anak-anak. Sangat banyak nih pahalanya sepedanya ini, bisa ngebuat orang bisa bersepeda, anak-anak bisa bersepeda dengan roda 2. Nah, ini mulai nih. Iya. Nah, ini mulai cikal. Nah, mulai cikal bakal sombong nih. Nggak usah. Oke, itu merupakan hari kedua dari rentetan sharing ataupun cara mengajarkan anak untuk bersepeda roda 2. Sekali lagi, Esan merupakan anak berumur 5 tahun yang sudah mulai aktif bersepeda sejak umur 3 tahun. Jadi dalam hal ini saya tekankan dulu, jangan pernah memaksa anak Anda untuk belajar ataupun bisa sesuatu hal yang memang belum waktunya. Anak-anak itu pasti mempunyai masanya sendiri
dan cepat atau lambat dia pasti akan mengalaminya. Jadi dalam hal ini tidak perlu memaksa, kalau perlu menunggu keberanian ataupun menunggu inisiatif dari dia. Namun apabila terlalu lama menunggu, bisa aja kita coba-coba dengan cara tadi, dengan memperlihatkan video orang yang dia kenal ataupun sepupu-sepupunya lah, yang bisa memacu dia untuk bisa belajar. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, anak-anak itu jangan dipaksa, karena anak-anak itu berpikirnya jangka pendek. Ketika dia merasa salah, kemudian dia merasa kalah, dia itu akan pada akhirnya membuat dia akan trauma, dan pada akhirnya dia akan membenci sepeda, dan kemungkinan terburuknya dia tidak akan pernah lagi untuk mau belajar sepeda. Tentunya hal tersebut kita hindari sebagai orang tua. Jangan hanya menjadikan kepuasan kita bisa mengajar anak-anak kita dengan sepeda menjadi suatu pencapaian yang bisa kita sombongkan. Namun hal tersebut kita rubah sudut pandang kita kembali flashback ke sekitar 20 ataupun 30 tahun sebelumnya, di mana kita pertama kali belajar sepeda, bagaimana orang tua kita mengajarkan kita bersepeda roda 2, sehingga pada akhirnya kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Zamannya mungkin berbeda, namun cara berpikirnya kita pasti kurang lebih sama dengan anak kita. Apalagi itu merupakan darah keturunan kita langsung. Jadi dalam hal ini semoga kita diberikan kesabaran untuk bisa mengajarkan dia bersepeda ataupun hal lain, supaya dia bisa menjadi anak yang lebih cepat pertumbuhannya dan lebih cepat berkembang pada akhirnya. Satu lagi, tingkat keberanian anak itu berbeda-beda, sehingga jangan pernah kita memaksakan si anak ini lebih berani atau sepupu ini lebih berani, harusnya lebih berani juga. Stop membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain, karena nanti pada akhirnya ketika dia sudah bisa melakukan hal tersebut, secara tidak langsung kita juga akan terus-terusan mempush dia untuk bisa melakukan hal baru lagi dengan melihat perbandingan anak-anak lain di lingkungan kita atau di lingkungan kerja, di lingkungan kehidupan kita, sehingga semua yang anak-anak lain bisa harus bisa juga dilakukan oleh anak-anak kita. Namun hal tersebut membuat kita ambisius dan tidak melihat bagaimana sisi psikologis dari anak kita ke depannya apabila terus diberikan beban sesuatu hal yang baru dan diberikan waktu untuk bisa secepatnya dia menguasai hal tersebut. Semoga orang tua bisa mengerti, ketika anak kita sudah bisa menguasai satu kebiasaan ataupun keahlian yang baru saja dia gunakan, terlepas dari waktu dan cara dia menguasai hal baru tersebut, kita harus bisa mengenal anak kita sendiri, bagaimana dia tidak stres ataupun merasa tidak terbebani dengan apa yang kita suruh ataupun apa yang kita targetkan kepada dia. Jadi semoga kita tidak menjadi orang tua yang ambisius, tidak berkaca kepada orang lain yang semua anak orang lain bisa, harus kita contohkan ke anak kita dan mereka juga harus bisa. Jadi apabila jadi orang tua ambisius itu nanti seperti ini. Suara dari dalam hati. Anakku sudah bisa berjalan dengan sepeda roda 2. Bulan depan akan ku ajari dia menggunakan sepeda roda 1. Lalu akan ku ajari dia melompati lingkaran api. Dan semoga dia bisa mengajarkan bagaimana gajah untuk berjoget TikTok.
Oke, cukup sekian untuk sharing pengalaman dari Esan, anak berumur 5 tahun yang bisa mengendarai sepeda roda 2 dengan belajar sekitar 2 hari. Oke, semoga dapat membantu kalian untuk para orang tua bisa mengajarkan anaknya. Jangan lihat dari umurnya 5 tahun. Sekali lagi, karena keberanian tiap anak itu berbeda-beda. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap sabar untuk mengajari anak kita untuk bisa menguasai keahlian-keahlian yang lain. Oke, Baba Diki pamit. Sampai jumpa di konten ataupun di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.